Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita pagi hari ini dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kalau kita membaca 1 Petrus 4 ayat 8 ini sebenarnya muncul dalam konteks nasihat praktis kepada jemaat yang hidup di tengah-tengah tekanan, penderitaan, dan potensi konflik internal. Dalam situasi seperti ini, Tuhan memakai Petrus untuk menyatakan satu hal yang terutama, yaitu kasih. Kasih harus menjadi fondasi umat Allah. Bukan hanya fondasi, tetapi fondasi utama kehidupan bersama. Baik dalam konteks kecil, keluarga, maupun dalam konteks besar jemaat. Saudara, kata kasihilah sungguh-sungguh menunjukkan pada kasih yang betul-betul diusahakan, direnggangkan. Kalau ibarat karet itu ditarik terus-menerus, artinya perlu perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Jadi bukan kasih yang spontan dan emosional. Jadi bukan sekedar perasaan itu, maksud saya. Nah saudara, kasih sungguh-sungguh ini adalah kasih yang menuntut usaha. Maka istilah direnggangkan. Menuntut pengorbanan. Menuntut ketekunan. Kasih yang tetap aktif bahkan ketika relasi menjadi sulit dan melelahkan. Sekali lagi, kasih yang tetap aktif bahkan ketika relasi menjadi sulit dan melelahkan. Jadi bukan pada suasana yang menyenangkan. Saudara, topik renungan kita hari ini adalah kasih yang menutup luka, bukan membuka aib. Saudara, kalau kita memperhatikan kembali, kata sungguh-sungguh ini menunjukkan pada kasih yang diupayakan, yang ditarik sampai batasnya. Jadi saudara, sebenarnya kalau mengibaratkan ada karet itu ya, karet itu kita bisa tarik sampai mentok itu daya lenturnya. Itulah diupayakan sungguh-sungguh. Betul-betul sungguh-sungguh. Jadi kayak orang nyanyi juga. Nyanyi kalau kadang-kadang nyanyi itu sampai ininya keluar ya. Saking dia berjuang. Diupayakan sungguh-sungguh. Jadi kata sungguh-sungguh di sini betul-betul kasih yang diusahakan sampai batasnya. Kasih yang tetap bertahan ketika bahkan dihianati, ketika disakiti, atau ketika dikecewakan. Saudara, ini bukan hal yang mudah dan menyenangkan. Bagaimana saya dan saudara ketika merasakan Anda dikecewakan, disakiti, tapi perintah Tuhan, engkau tetap merenggangkan kasih itu. Kasih yang tidak menikmati kegagalan orang lain. Kasih yang tidak mencari sensasi dari aib sesama. Ada banyak orang senang kali kalau ada orang jatuh ya. Senang kalau orang jatuh gitu. Aib. Tidak mencari sensasi dari kegagalan orang. Tidak membangun kesalehan di atas kelemahan orang lain. Karena ada orang buruk yang di samping kita. Kita kelihatan saleh. Bukan begitu.
Karena banyak orang malas kita kelihatan rajin. Bukan itu. Justru kasih itu kasih yang menuntut pengorbanan. Saudara, ada statement di situ, kasih yang menutupi dosa. Jangan salah ya. Kasih yang menutupi dosa bukan berarti ketika kita mengasihi, kita mengabaikan kebenaran atau membenarkan kesalahan. Bukan. Kasih menutupi dosa bukan berarti kita membenarkan yang salah. Bukan. Kasih selalu berjalan bersama kekudusan. Itu prinsip dasar. Jadi bukan karena kasih membenarkan yang salah. Menutupi dosa berarti memilih jalan pemulihan daripada apa istilahnya? Mengekspos. Ya. Sekarang senang kali ya mengekspos kesalahan orang. Lagi ada masalah dengan orang, curhatnya di medsos. Sebenarnya di medsos itu curhat atau mengekspos. Saudara, kasih yang benar-benar itu apa? Menutupi, memulihkan, bukan mengekspos. Jadi banyak orang ikut-ikutan ya, no viral, no justice. Semua diviralkan. Masalah rumah tangga diviralkan, masalah gereja diviralkan, masalah semua diviralkan. Kasih itu memilih jalan pemulihan. Memilih menegur dalam kasih daripada mempermalukan di depan umum. Saudara, kadang-kadang banyak orang bangga ketika bisa mempermalukan orang di depan umum. Setuju, tidak setuju, seringkali kita terjebak dalam prinsip ini. Senang kalau lihat orang lain itu kalah. Senang kalau lihat orang lain itu salah. Memilih menyembuhkan luka daripada menambah luka baru. Saudara, ini satu hal yang sangat meneguh dan mengingatkan kita. Dalam konteks keluarga pun kebenaran ini berlaku. Dalam konteks jemaat, bermasyarakat, bahkan bernegara, harusnya ini pun berlaku. Saudara, di tengah budaya yang gemar membuka aib, baik lewat gosip, tadi saya katakan medsos, maupun percakapan rohani yang kehilangan roh kasih, jemaat dipanggil menjadi komunitas yang aman. Komunitas di mana orang berani mengakui kelemahan. Sudah banyak kalau orang mengaku di gereja, itu jadi sampah. Sudah sekali waktu saya pernah mengatakan, di depan umum saya katakan, di depan jemaat Tuhan. Pengakuan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Harusnya berharga di hadapan jemaat, di hadapan orang yang mengerti prinsip kasih. Tapi banyak jemaat yang justru melihat pengakuan dosa itu sebagai sampah. Saudara, banyak orang gak berani mengaku di gereja. Banyak orang gak berani mengaku dalam komunitas-komunitas kecil, kelompok sel. Salah satu masalah dalam ketika kita memimpin komsel atau kelas meeting dalam konteks gereja Metodis, banyak orang gak berani mengaku. Kenapa? Karena mengaku itu berarti apa? Memberitakan. Saudara, maka belajarlah untuk menutupi, untuk menjaga, untuk bagaimana melindungi, sehingga kasih itu betul-betul memulihkan. Sudah banyak orang Kristen itu
harusnya adalah anak-anak kabar baik, anak-anak good news. Tapi pada prakteknya, banyak orang Kristen itu lebih senang menyebarkan bad news, kabar buruk. Harusnya yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari pencetan tangan kita, yang keluar di medsos kita, yang keluar di mana-mana, itu good news, bukan bad news. Ketika orang membaca, diteguhkan, dikuatkan. Maka saudara, ada banyak hal yang harusnya menjadi tempat pemulihan. Tapi seringkali dalam komunitas-komunitas kecil pun itu tidak menjadi. Kenapa? Kita tidak mempraktekkan kasih. Kasihilah sungguh-sungguh. Kalau kau mengasihi seseorang, kau akan berpikir bagaimana kalau dia apa? Sudah akan lindungi, jaga. Saudara, komunitas kita, keluarga kita, gereja kita harus menjadi komunitas di mana orang berani mengakui kelemahan. Mereka berani mengakui kelemahan kalau mereka tahu pasti bahwa komunitas itu, bahwa keluarga itu tidak akan menghancurkan, tetapi akan menolongnya bangkit. Bener kan? Kalau anak-anak kita jujur kemudian kita pukulin, besok lagi nggak akan jujur kan? Tapi jangan belum jujur udah asumsi dia akan dipukulin. Banyak orang karena nggak mau jujur buat alibi, nanti kalau saya jujur begini, padahal belum jujur. Tapi kita sebagai komunitas harus jamin ketika orang terbuka, kita menolongnya. Saudara, kasih seperti inilah yang menjadi sarana anugerah Allah. Kasih seperti inilah yang menjadi sarana anugerah Allah yang menyucikan dan memulihkan kehidupan bersama. Saudara, biarkan kita menjadi orang yang terus mengasihi, terus menutup luka, bukan membuka aib orang lain. Satu pertanyaan bagi kita. Ketika mengetahui kelemahan orang lain, apakah kita lebih terdorong untuk membicarakannya atau berdoa dan bertindak demi pemulihan mereka? Saudara yang bisa menjawabnya dalam diri saudara. Dan itu salah satu indikasi bagaimana saudara betul-betul mengasihi atau tidak. Ketika mengetahui kelemahan orang lain, apakah kita lebih terdorong untuk membicarakannya atau berdoa dan bertindak demi pemulihan mereka? Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Ya Tuhan, sucikanlah hati kami dengan kasih-Mu. Jauhkan kami dari keinginan membuka aib sesama, dan ajar kami memakai kata-kata serta tindakan yang memulihkan. Bentuklah kami, bentuklah jemaat-Mu menjadi komunitas kasih yang aman, yang kudus, dan yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.